semua maksiat itu, semua maksiat yang ditimbulkan dari rasa ingin, ya, karena inginnya sesuatu, maka maksiat itu mudah untuk diharapkan mendapatkan ampunannya. Jadi maksiat itu ada yang ditimbulkan dari rasa syahwat, ada maksiat yang ditimbulkan dari rasa kibir. Nah, di sini kalau maksiat yang ditimbulkan dari rasa keinginan, syahwat, itu masih dapat diharapkan ampunannya. Alasan, sedangkan maksiat yang ditimbulkan dari rasa kibir, dari rasa sombong, maka ini agak sulit. La yurja ghufranuha, tidak mudah diharapkan untuk mendapatkan ampunannya. Alasannya apa? Li anna iblisa, karena sesungguhnya iblis itu asal maksiatnya iblis itu dari rasa sombong, dari rasa takabur. Kenapa rasa takabur? Ya karena iblis itu merasa dirinya lebih hebat. Kata iblis itu ketika Allah berfirman kepada iblis, waqulna, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah waqulna ya waqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu wa idh qulna, dan ketika kami, kata Allah, ketika kami berfirman lil malaikati, kepada malaikat. Allah berfirman kepada malaikat. Firmannya apa? Usjudu, sujudlah kalian, li Adama, kepada Nabi Adam. Ini Allah perintahkan kepada malaikat agar sujud kepada Nabi Adam. Tapi sujud di sini bukan berarti sujud seperti halnya kita sujud kepada Allah, meletakkan dahi di atas bumi, tidak. Tapi yang dimaksud di sini, Allah berfirman kepada malaikat agar supaya menghormati kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa? Karena Allah telah memuliakan kepada anak cucu Adam. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan kepada anak cucu Adam. Dan Allah perintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, hormat kepada Nabi Adam, karena ada alasan. Alasannya apa? Dulu ketika Allah mau menciptakan manusia di muka bumi ini, Allah sampaikan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu. Wa idh qala rabbuka, ketika Tuhanmu berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku, kata Allah, akan menciptakan manusia di muka bumi ini, fil ardi khalifah. Tapi nyatanya apa? Malaikat itu ingin tahu, bukan protes ya. Ini bukan protes, tetapi malaikat ingin tahu. Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, gitu. Ini katanya malaikat, ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan manusia di permukaan bumi ini? Karena manusia ini sukanya berbuat kerusakan. Dan bukan hanya berkerusakan, tetapi wayas fikud dima. Di samping suka berbuat kerusakan di muka bumi, manusia juga sukanya menumpahkan darah,
sukanya berperang. Contohnya saat ini perangnya Rusia dengan Ukraina. Ini disebabkan karena nafsu itu. Ini manusia memang suka berperang. Padahal ini berapa? Sebelum Allah menciptakan Nabiullah Adam. Ini sudah diketahui oleh malaikat bahwa manusia ini sukanya membuat kerusakan dan juga suka berperang. Contohnya saat ini perangnya negara Rusia dengan Ukraina. Itu Esfikudima. Malaikat sudah tahu kenapa engkau akan menciptakan manusia, sedangkan manusia sukanya berbuat kerusakan dan sukanya berperang. Nah, karena ada Allah fiha masyiyya wa isfikudima wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami kata malaikat kami senantiasa mensucikan engkau. Nah, di sana ini Allah dengan tegas, ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ini lebih mengetahui dari apa-apa yang tidak kamu ketahui. Nah, karena hal demikian merasa dirinya itu lebih, ayo coba memang kalau kamu memang lebih hebat, sekarang coba kamu beritakan semua benda yang ada di surga ini. Semua sebutkan nama-nama benda yang ada di dalam surga ini. Coba kamu sebutkan satu persatunya. Tetapi apa malaikat tidak. Kata malaikat qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidaklah kami mengetahui apa-apa kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah, engkau adalah zat yang maha mengetahui dan engkau zat yang bijaksana. Nah, malaikat itu tidak tahu apa yang diperkirakan oleh Allah, apa yang direncanakan oleh Allah. Malaikat tidak tahu, sedangkan Allah itu maha mengetahui. Nah, setelah itu, selang beberapa lama, akhirnya Nabiullah Adam diperintahkan untuk memberitakan semua benda yang ada di surga. Semua dijawab dengan baik oleh malaikat, oleh Nabiullah Adam. Karena dijawab dengan Adam, akhirnya inilah kelebihan daripada Nabi Adam. Karena Allah perintahkan supaya malaikat ini bersujud. Wa idh qulna lil malaikatis judu li Adama. Allah berfirman kepada malaikat supaya malaikat ini menghormati kepada Nabiullah Adam. Akhirnya fasajadu, mereka mau bersujud, mereka mau hormat. Illa iblis, nah kecuali iblis ini yang tidak mau bersujud. Iblis itu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, kenapa sih saya harus bersujud kepada Nabi Adam? Aba, enggak, wastakbara, dan dia merasa lebih besar, lebih hebat. Wa kana minal kafirin. Sedangkan iblis ini tergolong orang-orang yang ingkar, orang yang tidak mau, orang-orang yang kafir. Kenapa sih kok sampai Allah perintahkan kepada Nabiullah Adam, keperintahkan kepada Nabiullah Adam, terutama malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam, iblis supaya sujud kepada Nabiullah Adam, tetapi iblis tidak mau, enggan itu. Kata iblis, kata Allah bertanya, mana aka, mengapa engkau tidak mau atas juta supaya engkau bersujud? Amartuka, kepada apa yang aku perintahkan. Nah, kenapa kamu tidak mau mentaati apa yang aku perintahkan, wahai iblis? Itu firman-Nya Allah. Nah, iblisnya menjawab, qala ana khairun minhu. Itu, aku ini lebih hebat. Aku ini lebih hebat daripada Nabi Adam. Ini sudah sombong ini. Ana khairun minhu. Biasanya kalau orang sombong begitu, saya kan lebih hebat daripada kamu. Kenapa saya harus tunduk kepada kamu? Nah, itu.
merasa dirinya lebih hebat. Ana khairun minhu, aku ini lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku ini dari api. Kenapa aku mau bersujud ke wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau menciptakan Nabi Adam dari tin, dari tanah liat. Ya, ini apa maksiatnya iblis kepada Allah disebabkan karena sombong. Itu maksiatnya iblis kepada Allah disebabkan karena sombong. Itu kalau termasuk juga Nabiullah Adam juga melanggar. Nabiullah Adam juga maksiat kepada Allah. Kapan Nabiullah Adam maksiat melanggar kepada Allah? Ketika Allah berfirman, wa qulna ya Adamu uskun wa anta wa zaujukal jannata. Itu ketika Allah berfirman kepada Nabiullah Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah engkau, anta, engkau, wa zaujuka, bersama istrimu, kamu tinggal saja, al jannata, di surga. Wahai Adam, wahai Hawa, kamu tinggal saja di sini, di surga. Wa kula minha, dan kamu makanlah apa yang minha raghadan haitsu syi'tum. Terserah kamu mau makan apa saja di surga ini, silah kamu makan sesuka hatimu. Akan tetapi wala taqraba hadhihi syajarata, akan tetapi kamu jangan berani-berani mendekati buah khuldi, hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Kalau kamu berdua mau mendekati buah ini, maka engkau tergolong orang-orang yang zalim. Nah, ini ketika Allah berfirman kepada Nabiul Adam agar tidak maksiat, tidak melanggar. Akan tetapi yang namanya syaitan, yang namanya iblis itu tidak rela. Karena yang pertama, iblis sudah melanggar perintahnya Allah, disuruh sujud, disuruh hormat kepada Nabiullah Adam, tidak mau. Sehingga ancamannya apa? Setiap ada larangan pasti akan ada sanksinya. Setiap ada larangan pasti ada sanksinya. Sanksinya apa? Nanti disuruh keluar, disuruh keluar dari surga. Nah, Nabiullah setan nanti akan dikeluarkan dari surga. Tapi tidak mau, artinya saya tidak mau keluar sendiri. Akhirnya menggoda Nabiullah Adam agar Nabiullah Adam juga ikut dikeluarkan dari surga. Akhirnya iblis ini menggoda kepada si Nabiullah Adam, menggodanya begini, Adam, kenapa sih Allah kok melarang kamu tidak boleh mendekati buah khuldi ini? Khuldun itu artinya selama-lamanya. Tapi kalau kamu tidak mendekati buah khuldi ini, maka kamu tidak akan selama-lamanya tinggal di sini. Jadi kalau kamu ingin tinggal di surga selama-lamanya, coba kamu dekati itu buah khuldi. Kamu dekati buah khuldi supaya kamu tetap langgeng di sini. Akhirnya karena terbujuk, karena dibujuk oleh syaitan, akhirnya Nabiullah Adam tergelincir. Disuruh wala taqraba hadhihi syajarata, kok ternyata fa'azallahuma syaitanu, maka syaitan ini menggelincirkan Nabiullah Adam dengan Siti Hawa. Akhirnya tergoda karena Nabiullah Adam ini melanggar kepada Allah ini karena dirayu sehingga ingin. Nah, ini berarti maksiatnya Nabiullah Adam ini karena keinginan. Nah, karena keinginan ini mungkin masih dapat diharapkan ampunannya. Kalau maksiat yang timbul dari rasa ingin, seperti Nabiullah Adam ingin mencicipi buah khuldi. Ini jadi maksiatnya Nabi Adam ini bukan karena sombong. Tetapi kalau maksiatnya setan, maksiatnya iblis karena sombong,
mengaku dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam, sehingga ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, setan tidak mau. Nah, ini jadi timbul maksiatnya iblis disebabkan karena sombong. Maksiatnya Nabi Adam tapi karena didasari karena keinginan. Sehingga karena didasari dengan rasa keinginan, maka mudah diharapkan mendapatkan ampunannya. Nah, karena saking sudah melanggar, sehingga minta tobat kepada Allah. Dalam tobatnya, doa tobatnya Nabiullah Adam dijadikan syair. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami ini sudah berbuat zalim. Rabbana ya Rabbana zalam anfusana fa illam taghfir lana, seandainya Engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami ini akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini karena maksiatnya Nabiullah Adam didasari karena keinginan, berarti ketika memohon ampun kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni. Allah akan. Tetapi kalau maksiatnya iblis karena didasari dengan rasa sombong, maka la yurja ghufranuha, tidak mudah, tidak diharapkan untuk mendapatkan ampunan. Jadi ini sebagai gambaran kita, mudah-mudahan kita ini ketika telah melaksanakan dosa, melanggar terhadap perintah Allah, ini kita segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan barangkali terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.